Hai, selamat datang. Sudahkah kalian membaca hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Pada materi kali ini Ibu akan menjelaskan tentang materi laporan hasil observasi. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan apa itu teks laporan hasil observasi. Teks laporan hasil observasi adalah teks yang menjelaskan informasi mengenai sesuatu hal, baik itu hewan, tumbuhan, alam, fenomena sosial, fenomena alam, serta hasil karya manusia yang di dalamnya berdasarkan fakta dan dinilai dengan secara objektif. Lalu, apa tujuan dari teks laporan hasil observasi? Tujuannya untuk menyampaikan informasi tentang sesuatu hal yang kita teliti atau kita observasi. Sebagai hasil pengamatan, hasilnya itu harus bersifat objektif dan tentunya sesuai dengan fakta. Apa saja sih ciri-ciri dari teks laporan hasil observasi? Ini ciri-cirinya. Yang pertama, harus bersifat objektif. Berarti, teks laporan hasil observasi ini tidak boleh sifatnya subjektif. Paham kan apa perbedaan subjektif dan objektif? Yang kedua, harus mengandung fakta. Tidak boleh ada opini di sini, semua harus berdasarkan fakta. Yang ketiga, harus ditulis sempurna dan lengkap. Jadi, harus sesuai dengan struktur-struktur teks laporan hasil observasi. Kemudian yang keempat, disajikan secara menarik, baik dalam tata bahasa yang jelas, isinya berbobot, maupun susunannya yang logis. Selanjutnya, ada struktur teks laporan hasil observasi. Yang pertama, itu adalah pendahuluan. Di dalam pendahuluan, teks laporan hasil observasi berisikan tentang penjelasan umum atau klasifikasi umum, atau lebih jelasnya itu adalah definisi umum. Yang kedua, berisi tentang isi. Di dalam teks laporan hasil observasi ini terdapat deskripsi bagian dan deskripsi manfaat, yang di dalamnya ada tentang klasifikasi dari hasil observasi yang kalian teliti. Yang ketiga, penutup. Di bagian ini dijadikan sebuah kesimpulan. Dalam menulis sebuah teks laporan hasil observasi, tentu kalian harus sesuai dengan struktur-struktur yang tadi sudah Ibu jelaskan. Yang pertama, di pembukaan, kalian bisa menulis pernyataan umum, itu di dalamnya berisi pengantar hal yang akan disampaikan berdasarkan hasil penelitian kalian. Yang kedua, nanti ada deskripsi bagian dan deskripsi manfaat. Nah, di deskripsi bagian ini berisi hal yang umum tentang objek yang akan kalian kaji atau yang akan kalian teliti. Menjelaskan secara garis besar pemahaman tentang hal tersebut. Nah, secara detailnya, bagian-bagian apa saja sih yang kalian teliti, itu dijelaskan pada bagian isi. Kemudian ada deskripsi manfaat. Deskripsi ini menunjukkan bahwa objek yang kalian amati ini memiliki manfaat dan fungsi dalam kehidupan. Kemudian, nanti untuk di bagian penutup, kalian memberikan kesimpulan atas pernyataan umum, deskripsi bagian, dan deskripsi manfaat. Selanjutnya, apa sih ciri-ciri kebahasaan dari teks laporan hasil observasi? Yang pertama, adanya frase atau kelompok kata. Yang kedua, adanya nomina, yaitu kata benda. Kemudian, harus ada verba dan harus adanya konjungsi. Setelah itu, adanya kalimat simpleks dan ada kalimat kompleks. Kemudian, Ibu akan menjelaskan apa itu nomina, apa itu verba, apa itu kalimat kompleks, dan apa itu kalimat simpleks. Ibu akan menjelaskan apa itu verba. Verba adalah kata kerja, nomina itu adalah kata benda,
Konjungsi itu adalah kata hubung seperti dan, tetapi, karena, dan lain-lain. Kemudian ada kalimat kompleks serta kalimat simpleks. Kalimat simpleks yaitu kalimat yang terdiri dari satu verba, sedangkan kalimat kompleks itu adalah kalimat yang terdiri dari dua verba. Contoh dari kalimat simpleks. Aku menunggu kalian dari tadi. Sedangkan contoh dari kalimat kompleks adalah Pina membeli berlian yang baru karena ia mempunyai banyak uang. Jadi, kalau kalimat kompleks itu ada kata hubungnya, sedangkan kalimat simpleks tidak ada kata hubung dan hanya menggunakan satu verba saja. Berikut contoh dari laporan hasil observasi. Dibaca, diteliti. Kalau kurang memahami contohnya, kalian bisa membaca beberapa contoh laporan hasil observasi dari buku-buku yang sudah disediakan atau dari internet. Setelah kalian melihat contohnya, bagaimana sih cara kalian menulis teks laporan hasil observasi? Berikut langkah-langkahnya. Pertama, kalian membuat judul laporan yang benar sesuai dengan pengamatan kalian. Yang kedua, menyusun kalimat pembuka. Selanjutnya, menyusun isi laporan yang berisi gagasan pokok, saran yang disertai alasan terhadap hasil observasi yang kalian amati. Yang terakhir, menulis kalimat penutup. Hal-hal apa saja sih yang harus dilakukan ketika kalian akan melakukan observasi? Yang pertama, mencatat data yang diperlukan. Catatlah hal-hal penting untuk dijadikan informasi dalam penulisan teks laporan hasil observasi. Jadi, ada hal-hal penting kalian catat untuk memenuhi struktur deskripsi manfaat serta deskripsi bagian. Yang kedua, melakukan survei tempat dan melakukan observasi. Ingat, dalam keadaan seperti ini, kalian harus tetap menjaga kesehatan dan carilah tempat observasi yang tidak jauh dari rumah. Ketiga, menemui narasumber atau wawancara sebagai bukti penguat dari referensi observasi kalian. Tentunya yang keempat, mencatat hasil-hasil observasi kalian. Lalu ada syarat penyusunan teks hasil laporan observasi. Syaratnya sangat singkat, lengkap, informatif, dan tidak berisi kesimpulan. Berarti teks laporan hasil observasi ini tidak boleh secara subjektif, harus sesuai dengan fakta dan objektif. Demikian paparan materi teks laporan hasil observasi. Nah, anak-anak semua, mudah-mudahan kalian memahami materi yang Ibu sampaikan ya. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Tentunya kalian harus menjaga kesehatan. Sebelum Ibu menutup materi ini, Ibu ada pantun untuk kalian. Pohon jati tumbuh belajar, jalan setapak menuju pasar. Lebih baik susah di waktu belajar daripada susah di waktu besar. Untuk kalian semua, tetap semangat belajar di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.